Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Venjaya. Kali ini saya akan mengambil urutan yang ke-9 hasil ramalan untuk orang yang berzodiak Virgo ya. Mohon maaf untuk teman-teman untuk keterlambatan karena sudah masuk ke hari kedua ya. Hari kedua untuk di bulan Oktober kamu yang berzodiak Virgo. Nah, jadi teman-teman kita akan melihat bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui dengan sisi halangan dan hambatan ya yang akan kamu capai selama 1 bulan ke depan di bulan Oktober ya. Nah, sebelum saya memulai, saya akan menceritakan tentang karakteristik, sifat dan tujuan hidup kamu, bagaimana akan kamu lakukan. Yang akan kamu sikapi adalah zodiak Virgo ini termasuk orang yang mungkin terlalu luas dalam pergaulan ya. Orang yang terlalu suka bersosialisasi dan terlalu suka mengayomi teman ya, bahkan memiliki sebuah sahabat lebih dari satu ataupun dua. Orang yang berzodiak Virgo itu terkenal dengan orang yang mungkin dengan kecerdasan, kepintaran dan apa yang bisa dicapai, apa yang dilakukan bisa memberikan sebuah bentuk kehidupan gambaran dalam pemberian hidupnya ya. Tapi di sini kalau yang salah atau zodiak Virgo, kebanyakan kalau bertemu dengan orang banyak, dia lebih banyak pintar bertutur kata, pintar mengambil kata-kata, ataupun pintar dalam mengambil sebuah sikap, membawa dalam sebuah pergaulan yang cukup baik sehingga kehidupan bisa lebih bagus dan dalam segala apapun hubungan, pertemanan, persahabatan dengan orang lain bisa lebih akrab dan lebih hangat ya. Nah, tapi berbeda dengan dirinya sendiri ya. Dia alone ya, alone alive ya. Jadi di dalam hidupnya itu kesendirian itu lebih banyak mendapatkan sebuah kecaman ataupun sebuah kesedihan dan mungkin tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik sehingga memang mungkin dia lebih banyak membutuhkan orang yang banyak, orang yang di sekitar dia selalu ada di samping dia mungkin dalam apa yang bisa dia rasakan dan apa yang dia alami dan bisa dia bebankan kepada orang terdekatnya sehingga bisa saling memberikan sebuah kemudahan ekspresi dalam gambaran hidup yang cukup majemuk ataupun cukup mensejahterakan dirinya ya. Nah, lalu lantas bagaimana dengan apa yang harus dia lakukan di bulan 10? Kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu yang saya lihat adalah kepribadian yang akan kamu jalankan dalam hal positif dan negatifnya di bulan Oktober. Ini mengenai tentang yang namanya kartu serendipity adalah kartu kepribadian positif dan opulence adalah kepribadian kamu yang negatif ya. Nah, apa yang akan kamu jalankan dari si baik buruknya yang akan kamu jalankan dengan mendapatkan sebuah ekspresi gambar hidup kamu sesuai dengan karakteristik kamu ya. Merge with the flow ya, mengenai tentang sebuah menyatu dengan arus. Jadi kamu jangan terlalu banyak melawan arus, tetapi kamu jalankanlah dengan sebaik-baiknya ya. Ke dalam arus kehidupan, mempercayai pada upaya kamu dan kenali kembali tanda-tanda apa yang terjadi secara kebetulan di sekitar kamu ya. Jadi di sini sesuatu yang harus kamu rasakan seharusnya kamu berada, kamu bisa melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan ya, menjadi lebih sadar, menindaklanjuti dan akan kamu lanjuti. Keberuntungan sebenarnya ada di sekitar kamu ya. Nah, itu juga di sini dengan kartu kamu dengan opulent, it's time to late ya. Maksudnya adalah kamu seharusnya di sini adalah lebih banyak memimpin, mengatur pola hidup kamu seperti apa ya. Karena di sini kalau yang saya lihat adalah bentuk sisi negatif kepribadian kamu ya, it's time to late ya. Jadi kamu tidak memiliki sebuah bentuk kebijaksanaan yang cukup besar ya. Jadi untuk mengikuti arus kehidupan kamu di sini lebih banyak memilih sebuah bentuk pertempuran, konflik dan kurang adanya sebuah kesediaan menerima sebuah perubahan dengan bijak dan damai. Jadi waktu kamu di sini dalam menegaskan otoritas kamu, kamu kurang bisa mempercayai kebijaksanaan kamu, pola berpikir kamu dalam memimpin segala sesuatunya. Ya, sehingga apa yang kamu berada, dimanapun kamu berada di posisi yang lebih setinggi apapun, kamu tidak memberikan sebuah kesempatan untuk bisa menjadi lebih bijak dalam memimpin segala sesuatu. Apa yang bisa kamu lakukan, apalagi kamu kurang bisa membantu orang lain dalam mencapai kebahagiaan yang lebih nyata. Ya, seharusnya bisa kamu bagikan dan kamu tinggikan dengan membantu orang lain. Tetapi yang salah adalah nihil dan tidak memberikan sebuah sikap energi kepribadian yang positif. Nah, jadi di sini adalah
merge with the flow, ini kamu sudah saatnya kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk jati diri kamu yang sebenarnya dalam membentuk apa yang bisa kamu capai sampai saat ini. Jadi serendipity ini adalah menyatu dengan arus kehidupan kamu. Capailah sesuatu hal yang baik dan kenalilah sesuatu apa yang menjadi sebuah bentuk tanda-tanda dalam hidup kamu, dan kamu bisa melakukan atau memulai dari hidup awal yang baru. Itulah baik buruknya yang akan kamu jalankan dengan sifat kepribadian kamu di bulan Oktober. Kita akan melihat apa yang akan kamu lalui dalam hal baik buruknya yang akan kamu capai di bulan Oktober. Pertama ada kartu change, yang kedua ada kartu thief, yang ketiga ada kartu high hunter, ya. Pertama di sini kita akan melihat dulu dari segi change, ya. Sebuah bentuk perubahan hidup kamu, perubahan dalam perjalanan kehidupan kamu seperti apa. Di sini kalau yang salah adalah ibaratnya adalah kamu bisa lebih banyak pindah dari townhouse yang lama ke sesuatu hal yang menjadi lebih baik dengan kehidupan yang lebih layak, ya. Nah, jadi ibaratnya adalah kamu tidak berencana untuk kembali, ya. Nah, jadi sesuatu yang akan kamu hadapi di sini adalah mungkin kamu ingin menggali dan kamu ingin beradaptasi kembali ke dunia yang baru, ya. Mungkin kamu bisa memanifestasikan diri kamu dalam segala hal perubahan yang akan kamu capai, mungkin perubahan lokasi, situasi sosial, dan mungkin perpindahan karir, ya. Nah, jadi pandangan seperti ini adalah sebuah bentuk perpindahan yang mungkin akan mendapatkan sebuah dampak perubahan karir dalam sebuah hubungan, ya. Nah, bagaimana dengan bentuk kehidupan kamu, ya? Yang akan kamu lalui di sini adalah mengenai tentang sebuah maling, thief, ya. Karena kenapa? Di sini mengenai tentang sebuah maling, ini mengenai tentang sebuah kartu yang mungkin cukup sangat menantang sekali. Karena kenapa? Mungkin di sini ada kartu yang cukup negatif. Nah, maling ini maksudnya ini adalah bukan sebagai bentuk pencurian, ya, tetapi di sini adalah sebagai bentuk penggelapan ataupun sebagai kerugian. Mungkin dari segi material ataupun dari segi emosional. Jadi di sini adalah sebuah pertanda di depan mata kamu. Kamu harus bisa segera mengganti sebuah kerugian yang mungkin selama ini sedang kamu jalankan ataupun memang diambang-ambang mencapai sebuah kerugian, ya. Jadi di sini adalah sesuatu yang lebih ekstrak yang bisa kamu ambil adalah yang bisa kamu hapus, yang bisa kamu pisahkan, dan sesuatu yang bisa kamu jauhi, ya. Nah, jadi di sini kartu seperti ini kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati dalam bertindak sebuah ketidakjujuran dalam segala pemikiran, pendekatan daripada tindakan sebuah fisik. Ingat ya, kamu harus bisa lebih banyak mempertimbangkan sesuatu yang kamu peroleh dengan kata kejujuran. Ya, kata jujur adalah sebuah milik dalam diri kamu. Apapun yang mewakili dengan sebuah bentuk kehilangan, pencurian, dalam bentuk hal apapun, kamu harus bisa lebih banyak memulihkan kembali sebuah kerugian, ya. Dan kerugian itu mungkin bisa bersifat permanen ataupun bersifat sementara, ya. Nah, jadi pertama, ini juga ada sesuatu yang mungkin berhubungan dengan high hunter, ya. High hunter ini sepertinya adalah kartu yang cukup memungkinkan, ya. Kartu yang memang bisa mendapatkan sebuah dampak yang positif, ya. Nah, jadi mungkin dalam hidup kamu itu adalah mendapatkan sebuah bentuk perjalanan hidup kamu, dan mungkin di sini adalah bentuk sebuah kerugian, ya. Jadi mungkin juga di satu sisi perubahan kamu bisa mendapatkan sebuah sikap yang mungkin bisa mendapatkan sebuah kehormatan, keberhasilan, promosi ataupun kenaikan gaji, ya. Nah, jadi mungkin bisa dengan lulus dengan sebuah pujian sehingga kamu bisa mendapatkan sebuah karir, sebuah kehidupan pekerjaan yang cukup layak, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat, ya, hidup kamu di sini adalah sesuatu yang mungkin bisa kamu capai, sesuatu yang bisa kamu sikapi dengan sebuah harapan yang bisa kamu tujukan dengan baik, ya. Mungkin dalam segi ambisi, keterampilan, dan sebuah pengetahuan yang akan kamu lakukan. Keberhasilan bisa kamu capai, ya. Cuman pemecahan masalah itulah kamu harus bisa menunjukkan sebuah bentuk penyelesaian dalam sebuah kesulitan yang kamu hadapi, ya. Nah, jadi itulah sesuatu yang akan kamu hadapi dalam banyak upaya bentuk perubahan hidup kamu, mungkin dalam segi bentuk kerugian,
yang cukup permanen ataupun yang sementara, ataupun memang mendapatkan sebuah bentuk pujian, kenaikan gaji, promosi, ataupun karir, kehidupan yang layak, ataupun layak dalam sebuah pekerjaan ataupun karir yang kamu hadapi ya. Jadi kamu udah cukup tahu ya apa yang akan kamu capai, apa yang kamu hadapi. Sekarang kita akan melihat sesuatu halangan dan hambatan, bagaimana apa yang akan kamu sikapi. Pertama dipengaruhi oleh batu fluoride, yang kedua dipengaruhi oleh malachite ya. Nah, di sini dipengaruhi oleh batu fluoride. Ini mengenai tentang sebuah penjiwaan ya. Sesuatu yang harus kamu tingkatkan dengan mempercayai atau mendengar, lebih sering mendengarkan sebuah bentuk peka, intuisi kata hati batin kamu ya. Sudah waktunya kamu lebih banyak mempercayai intuisi kata hati jiwa kamu ya. Itu juga di sini yang kedua, ini mengenai tentang sebuah malachite ya. Malachite mengenai tentang sebuah alami, nature ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak merencanakan segala sesuatu dengan sesuatu yang mungkin perjalanan dari sehari ke hari, liburan mungkin kedua yang favorit ya. Karena itu adalah sesuatu yang mungkin yang menjadi sebuah bentuk halangan dalam mungkin apa yang kamu rasakan saat ini, dan mungkin kamu lebih banyak mendapatkan sebuah sikap yang mungkin cukup kurang bagus ya, sehingga kamu harus bisa lebih banyak beradaptasi. Jadi itulah menjadi sebuah bentuk halangan. Kamu harus bisa lebih banyak sering mendengarkan pemandu jiwa, intuisi jiwa kamu, hati kamu seperti apa, dan kamu bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik. Lalu bagaimana dengan bentuk sisi hambatan ya? Kita akan melihat dalam bentuk sisi hambatan. Pertama di sini adalah pengaruh oleh batu rabi, hematit ya. Dengan kartu hematit ini mengenai tentang sesuatu gairah ataupun sebuah semangat ya. Di sini energi adalah mengenai kekuatan hidup kamu yang akan kamu jalani, dan mungkin sesuatu yang saat yang lebih tepat untuk memperjelas apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kamu. Jadi yang menjadi sebuah bentuk hambatan ya adalah sesuatu yang mungkin kamu kurang bisa menyalakan kembali gairah dan kepuasan hati kamu dalam apa yang menjadi kepuasan hati kamu dalam bidang yang kamu geluti. Jadi kamu kurang bisa membuat sebuah bentuk perubahan dalam membuat sebuah kebahagiaan dan kepuasan kamu yang lebih besar ya. Kurang bisa lebih terbuka, memberi dan menerima sebuah bentuk perhatian, dan mungkin di sini kamu lebih banyak membutuhkan sebuah bentuk belas kasih, perhatian dan dukungan, apalagi doa ya. Jadi di sini yang salah adalah mungkin di sini adalah sesuatu ungkapan kamu kurang bisa mengekspresikan sesuatu dengan lebih seksama ya. Lalu yang kedua, ini dengan kartu yang berhubungan dengan dipengaruhi batu hematik, mengenai tentang sebuah kekuatan mental ya. Jadi yang salah adalah sebuah bentuk hambatan mental kamu lah. Ini yang salah adalah kamu kurang bisa memusatkan kembali apa yang kamu dapatkan dengan keseimbangan hidup kamu. Kamu kurang bisa berpikir, lebih mencoba dengan sesuatu hal yang berbeda, dan mungkin kamu kurang bisa mendapatkan sebuah bentuk pengalaman yang baru, sehingga kamu tidak ada sesuatu kekuatan jiwa kamu dalam mempergunakan atau merasakan sesuatu energi yang positif ya, untuk dapat membantu menyembuhkan dan menginspirasikan atau membantu mengekspresikan sesuatu, ataupun membantu menyembuhkan dari beban masa lalu ya. Nah, jadi di sini kalau yang salah adalah kartu hematit dan kartu rabi, itulah yang harus kamu jaga dan harus kamu sikapi. Nah, itulah yang kamu jalankan dengan bentuk sisi hambatan. Jika kamu benar-benar tidak mau merespon bisa lebih bagus lagi ke depannya, maka segala sesuatunya mungkin tidak akan mendatangkan sesuatu hal yang baik ya. Nah, coba di sini kita akan melihat apa yang akan kamu perbaiki di bulan Oktober selama 1 bulan ke depan. Kita akan melihat bahwa sesuatu yang harus kamu perbaiki ada kartu Marine Life, yang kedua ada kartu Storms, yang ketiga ada kartu The Biome ya. Nah, kartu pertama di sini ada kartu Marine Line ya. Marine Line mengenai tentang sebuah bentuk kekayaan, sebuah bentuk materi, keberkahan, dan sebuah bentuk kelimpahan ya. Nah, jadi di sini segala sesuatu menjadi milik adalah kepunyaan kamu ya. Keinginan akan bisa diharapkan, bisa dikabulkan
Ya, ada lebih dari satu cara untuk bisa lebih banyak menentukan solusi dari sebuah bentuk masalah. Jadi kamu bisa lebih banyak beradaptasilah dengan dunia hal yang baru. Ya. Terus yang kedua, di sini mengenai tentang dengan kartu yang mengenai tentang sebuah storm. Mengenai tentang sebuah bentuk pembersihan. Pembersihan diri kamu di sini untuk zodiak Virgo. Terkadang kamu harus bisa lebih banyak mengumpulkan beragam banyak energi untuk bisa membuang segala bentuk yang selama ini membuat kamu terbebani. Segala sesuatu yang membuat kamu tuh tidak membutuhkan mereka itu semua. Ya, jadi apapun yang harus kamu capai sebenarnya adalah sesuatu hal yang mudah. Masalah yang akan kamu capai demi mendapatkan sebuah masalah dari puncaknya, mungkin di sini adalah sesuatu yang mungkin harus kamu lepaskan. Ya, apa yang sudah kamu tidak butuhkan lagi, beban masa lalu, beban yang selalu mengikuti kamu dengan sesuatu yang negatif, sehingga apa yang harus kamu lakukan di sini adalah kembalilah menjadi sesuatu hal yang baik di mana kamu berada, dan mungkin di sini adalah sesuatu yang mungkin lebih ekstrim, sesuatu hal yang tidak seimbang, sehingga ketidakseimbangan kamu kurang bisa mengendalikan sesuatu perubahan yang cukup bisa membantu kamu dalam mengendalikan apa menjadi intensitas kehidupan kamu. Ya, nah, jadi yang ketiga ini mengenai tentang kartu The Beyond, yang mana di sini ini mengenai tentang sebuah koneksi ya. Sesuatu yang harus kamu lakukan adalah sadar akan keinginan, sadar akan sebuah keutuhan, harapan yang diekspresikan secara bentuk gambaran orang lain, diri kamu sendiri, ataupun secara kekeluargaan, secara kebersamaan. Pertimbangkan kembali, bekerja lebih dekat, bekerja lebih hangat, dan gabungkanlah dan ciptakanlah sebuah hubungan komunitas yang baik dan positif. Ya, nah jadi itulah yang sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh jadi harus memperbaiki segala sesuatunya dengan baik. Jika tidak, mungkin akan terbawa dalam sesuatu hal yang mungkin membawa dalam sebuah hal negatif. Nah, jadi itulah teman-teman, kamu udah cukup tahu ya, cukup dimengerti, itulah siklus kehidupan kamu. Dan mungkin di sini menurut saya sih memang tidak ada sesuatu yang lebih parah. Jika kamu ingin lebih banyak mempercaya diri kamu sendiri, untuk lebih yakin untuk dalam membina hubungan kamu, membina sifat kamu, tingkah laku kamu, cara berpikir kamu seperti apa, supaya bisa lebih membaik lagi ke depannya, ya. Nah, itulah mungkin harus kamu perhatikan dengan lebih seksama. Oke, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Asmara percintaan zodiak Virgo, emosional cinta dan perasaan antara si dia dengan diri kamu, bahkan sebaliknya. Untuk di bulan Oktober, antara si dia dengan kamu, apa harapannya? Pertama adalah honesty is essential. Terus yang kedua, turn on your heart light. Yang ketiga adalah physical touch, ya. Ini mengenai tentang sebuah bentuk rangkulan emosi, ya. Mungkin dia selalu melihat bahwa emosi kamu terhadap si dia dalam menjalin sebuah hubungan mungkin tidak ada sebuah kejujuran, ataupun mungkin ada sesuatu yang lebih banyak memaksakan kehendak, ataupun memang selalu suka tersinggung dengan kata-kata yang mungkin kata-kata sepele, ataupun mungkin kamu lebih banyak peka terhadap hal kecil sehingga mungkin hubungan jadi renggang dan hubungan mungkin jadi lebih panas, bukan menjadi lebih akrab tapi lebih panas ya daripada kehangatan ya. Nah, terus juga di sini yang kedua, sentuhan fisik dan sesuatu yang mungkin hidup dalam sebuah waktu kebersamaan, mungkin juga kurang adanya sebuah pendekatan diri jiwa lewat fisik, ataupun memang sentuhan dalam sebuah kerinduan, koneksi ya. Nah, itu juga di sini yang diharapkan adalah mengenal tentang sebuah turn on your heart light ya. Nah, ini mengenai tentang sesuatu yang mungkin nyalakan kembali cahaya batin kamu. Nyalakan kembali segala sesuatu hal yang baik, bumbu-bumbu cinta, kerinduan, kasih sayang, perhatian ya. Dan mungkin di sini pengennya kamu kembali lagi menjiwai hidupnya, kembali lagi memberikan sebuah energi yang positif. Jangan seperti yang mungkin yang seperti yang sekarang ini, kamu kurang peka dan kamu kurang ada sebuah koneksi sehingga kamu bersikap dingin terhadap dia ya. Terutama adalah sebuah rangkulan emosi ya dan kebersamaan ya.
Nah, coba di sini kita akan melihat dari segi emosional, cinta dan perasaan antara diri kamu dengan si dia. Kamu menginginkan apa terhadap dia? Ask for help. Terus untuk yang kedua, new love. Terus yang ketiga, choose love, ya. Nah, jadi di sini yang pertama adalah dia lagi banyak membutuhkan sebuah bentuk bantuan, ya. Dia pengen bahwa sebuah bentuk kenyataan bisa dijadikan sebuah bentuk dukungan dan dorongan. Dia pengen bahwa ya mungkin ada sebuah bentuk cinta, perubahan perhatian cinta dan kasih sayang, mungkin dia pengennya ingin memilih hidupnya, memilih cintanya dengan orang lain, tapi mungkin di sini pengennya ingin membuka hidup lembaran yang baru. Dia pengen bahwa rangkulan emosi terhadap dunia, mungkin hubungan, tidak ada sebuah bentuk pertumbuhan ataupun dalam sebuah peningkatan dalam kerja gitu ya, dalam mungkin membina dalam sebuah hubungan. Jadi di sini dia ingin memilih cinta yang baru, kamu pengen ini tidak ingin hidup berpasangan dengan mantan kamu. Kamu ingin udahan ya, karena di sini pengennya kamu meminta bantuan bahwa pengennya untuk supaya tidak bersama dengan dia lagi, ataupun mungkin membentuk cinta yang baru, ataupun mungkin banyak perubahan sikap yang baik ya, sehingga di sini mungkin banyak meminta tolong, meminta bantuan supaya mungkin pasangan kamu lebih banyak berbuat kesalahan ya, ataupun membuat kamu lebih banyak sensitif, sakit hati ya, mungkin di sini kamu pengennya dia berubah gitu ya. Nah, jadi inilah bentuk emosional cinta dan perasaan antara kamu dengan si dia, bahkan sebaliknya. Jadi di sini ada banyak memaksakan kehendak, di situ juga ada meminta untuk supaya banyak perubahan, yang mungkin di sini bisa lebih banyak mendewasakan diri, berbicara lebih terbuka, dan mungkin bisa lebih banyak menceritakan mana baik buruknya yang harus kamu bina, yang harus kamu sikapi dengan baik, sehingga hubungan ini bisa membawa dalam sebuah hubungan yang romantis dan hubungan yang cukup langgeng ya. Oke teman-teman, inilah sudah cukup untuk kamu asma percintaan zodiak Virgo. Percaya atau tidak, kamu yang mengalami dan kamu yang merasakan itu semua ya. Nah, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA 0819 1963 5839. Ada edisi harga paket promo untuk di bulan Oktober dengan harga paket promo yang lebih murah, dan tentunya ada juga mengikuti harga-harga paket yang mungkin terdahulu yang sudah ada ya. Jangan lupa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.